수만 있다면 이 감정은 숨기고 싶어 너의 웃는 모습이 너무 예뻐 my oh my 너를 바라보는 내게 완벽이란 무슨 말이 필요해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Zaki Haryanto, mahasiswi UPN Veteran Jakarta dengan prodi D3 Keperawatan angkatan 2021. Maksud tujuan saya yaitu mengerjakan tugas pada mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar 1 dengan dosen Nurse Chandra Triwahyudi Eskap MKes. Di sini saya telah menggambar sistem integumen. Ada kuku, kulit, dan juga rambut yang sudah saya gambar. Pertama, sebelum menjelaskan sistem integumen, kita harus tahu apa sih sistem integumen itu. Nah, sistem integumen adalah sistem organ yang memisahkan dan melindungi tubuh terhadap lingkungan sekitarnya atau lingkungan di luar tubuh, dan termasuk sebagai sistem terbesar dibanding sistem-sistem lainnya. Kenapa terbesar? Karena terdiri atas kuku, rambut, kulit, dan juga bulu-bulu. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa sih integumen. Kata itu dari apa? Nah, integumen itu berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum yang berarti penutup. Pertama-tama yang akan saya bahas pertama yaitu adalah kulit. Kulit sudah saya gambar. Berikut dengan elemen-elemen yang ada di kulit atau lapisan-lapisan lain yang ada di kulit serta unsur-unsur lainnya. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kulit. Nah, kulit ini adalah suatu organ pembungkus tubuh yang merupakan organ terbesar dan terluas di tubuh karena berat seluruh kulit itu sekitar 16% dari berat tubuh. Nah, pada orang dewasa itu beratnya sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Kemudian tebal kulit itu bervariasi dari mulai 0,5 mm sampai 6 mm tergantung letaknya, umur, dan jenis kelamin. Kenapa tergantung letak? Ada kulit tipis. Kulit tipis itu letaknya ada di kelopak mata, penis, labiuminus, dan kulit bagian media lengan atas. Kemudian pada kulit tebal itu ada di telapak tangan, telapak kaki, punggung, bahu, dan bokong. Nah, kemudian tebal kulit tergantung pada umur. Seperti yang kita tahu, contohnya pada bayi kulitnya itu masih sangat tipis. Lalu yang akan kita bahas selanjutnya yaitu struktur kulit. Nah, struktur kulit ini di sini sudah saya bagi. Struktur kulit terdiri dari atas 3 lapisan, yaitu ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, lapisan epidermis ini bisa sering disebut juga dengan lapisan ari, yaitu lapisan pertama dan paling terluar di lapisan kulit. Kemudian ada lapisan dermis atau bisa disebut kulit janggat, yaitu lapisan kedua pada kulit yang tebalnya paling tebal di antara lapisan yang lain. Kemudian yang ketiga itu ada lapisan hipodermis atau biasa disebut subkutan dan jaringan ikat bawah kulit. Nah, lapisan ini adalah lapisan ketiga yang terdiri atas lemak dan pembuluh darah. Oke, pertama kita akan membahas tentang lapisan epidermis yang ada di kulit, yaitu lapisan ari. Dia adalah lapisan terluar kulit yang sangat tipis dan evaskuler, terdiri dari epitel berlapis gepeng bertanduk yang mengandung sel melanosit, Langerhans, dan keratinosit. Selain itu, pada lapisan epidermis itu tebalnya berbeda-beda di berbagai tempat tubuh, seperti yang tadi saya katakan. Lalu ketebalan epidermis hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan kulit. Jadi, dari seluruh ketebalan kulit yang terdiri dari hipodermis, dermis, dan epidermis, tebal epidermis ini hanya sekitar 5%. Dan untuk regenerasinya, setiap minggu epidermis melakukan regenerasi sekitar 4-6 minggu. Nah, selain itu kita juga harus tahu apa itu fungsi dari kulit ari atau epidermis ini.
yaitu yang pertama untuk melindungi tubuh dari berbagai zat kimia atau zat-zat lain di luar tubuh. Kemudian yang kedua untuk melindungi tubuh dari sinar UV, matahari terutama. Lalu yang ketiga, melindungi tubuh dari bakteri. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan berikutnya, yaitu lapisan dermis, yaitu lapisan yang paling tebal di antara dua lapisan yang lainnya. Lapisan dermis ini sering dianggap sebagai true skin karena bagian yang paling penting di kulit. Nah, terdiri atas jaringan ikat yang menyokong epidermis dan menghubungkannya dengan jaringan subkutis atau hipodermis. Tebalnya juga bervariasi tergantung di mana letaknya dan usia. Yang paling tebal itu ada di telapak kaki sekitar 3 mm. Nah, pada lapisan dermis ini ada pembuluh kapiler, kelenjar keringat, kelenjar minyak, dan kelenjar rambut. Jadi di sini bisa dilihat yang sudah saya gambar, semuanya ada. Pertama, kelenjar keringat atau glandula sudorifera itu tersebar di seluruh kulit dan juga berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Kemudian ada kelenjar minyak, glandula sebasea, berfungsi untuk dapat menghasilkan minyak supaya kulit dan juga rambut atau bulu tidak kering serta mengkerut. Lalu ada kelenjar rambut, mempunyai akar serta juga batang rambut dan kelenjar minyak rambut. Di saat dingin serta juga rasa takut, kelenjar rambut ini akan membuat otot polos, ya berfungsi menegakkan rambut. Nah, fungsi dermis ini yang pertama sebagai struktur penunjang, kemudian sebagai mechanical strength atau mechanical kekuatan pada kulit. Kemudian yang ketiga, suplai nutrisi. Yang keempat, menahan shearing force, yaitu menahan gaya gesekan dengan jaringan-jaringan atau lapisan lainnya. Kemudian yang kelima, sebagai respon inflamasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan subkutis atau lapisan hipodermis. Nah, lapisan ini mencakup lapisan lemak yang fungsinya sebagai bantalan untuk perlindungan akan trauma serta cadangan energi bagi tubuh. Seperti yang dilihat, jadi lapisan hipodermis ini hampir dipenuhi dengan lemak. Kemudian ada juga pembuluh darah yang melintas pada lapisan hipodermis. Nah, sama seperti yang lain, tebal tipisnya jaringan ini tidak sama, tergantung pada lokasinya. Nah, di abdomen dapat mencapai ketebalan 3 cm karena lemak. Fungsinya sendiri bisa sebagai isolator panas bagi tubuh. Nah, fungsi lapisan subkutis atau hipodermis ini yang pertama untuk melekat ke struktur dasar tubuh, yang kedua sebagai isolasi panas bagi tubuh, yang ketiga sebagai cadangan kalori, yang keempat sebagai pengontrol bentuk tubuh, dan yang kelima mechanical shock absorber. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang anatomi rambut. Di sini saya sudah menggambar anatomi rambut lengkap dengan struktur-strukturnya, atau nanti akan saya tampilkan gambar hasil scan dari gambar saya. Jadi, rambut atau yang sering kita sebut dengan bulu pada kulit tertentu ya, itu adalah organ seperti benang yang terdapat pada kulit manusia. Rambut itu berasal dari lapisan dalam dermis, namun munculnya ya di epidermis atau lapisan kulit luar. Nah, biasanya ditemukan pada manusia dan tumbuhan dan hewan. Tapi di sini kita akan membahas tentang lebih rincinya pada manusia. Nah, menurut Juanda 2007 pada bukunya,
ada dua macam tipe rambut, yaitu rambut velus atau rambut halus. Jadi rambut ini sedikit mengandung pigmen. Nah, pada rambut ini itu biasanya kita sebut dengan bulu. Kemudian yang kedua itu ada rambut terminal, yaitu rambut kasar yang mengandung banyak pigmen, seperti rambut pada kepala. Seperti yang kita bisa lihat di sini anatomi rambut, yaitu ada kelenjar minyak, fungsinya seperti kulit tadi, fungsinya yaitu agar rambut tidak kering dan tidak kusut. Kemudian ada pembuluh darah. Lalu di sini ada kantong rambut. Kemudian ada akar rambut atau folikel rambut dan juga ada batang rambut. Nah, siklus pertumbuhan rambut itu secara normal terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama yaitu fase anagen. Fase anagen ini disebut sebagai fase pertumbuhan yang lamanya sekitar 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Kemudian yang kedua ada fase katagen, merupakan fase peralihan yang didahului oleh penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Masa berlangsungnya sekitar 2-3 minggu. Lalu yang ketiga ada masa tolagen, yaitu merupakan masa istirahat dimulai dengan memendeknya sel epitel dan berbentuk tunas kecil yang membuat rambut baru, sehingga rambut tersebut akan terdorong keluar atau rontok. Lama masa anagen ini berkisar 1000 hari, sedangkan masa telogen sekitar 100 hari. Nah, jumlah folikel rambut pada kepala manusia berkisar 100.000 dengan jumlah rambut yang rontok per hari sekitar 100 helai. Itu yang normal ya, 100 helai rontok per hari. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas pada sistem integumen yaitu organ kuku. Di sini juga sudah saya gambar lengkap dengan struktur bagian-bagian dari kuku. Nah, struktur yang pertama akan kita bahas yaitu batang kuku atau nail plate, yaitu bagian kuku yang paling mudah kita kenali karena terlihat jelas. Karena pada nail plate ini nyaris transparan sehingga pembuluh darah dapat kita lihat. Hal itulah yang membuat kuku terlihat kemerahan. Nah, batang kuku atau nail plate ini tersusun dari protein yang disebut dengan keratin. Kemudian ada lunula, atau biasanya di bawah kuku ada putih. Ini saya juga udah gambar. Di bawah kuku kan ada putih-putih ya, itu namanya lunula, berwarna putih dan melengkung, menandakan bahwa di bawahnya terdapat bagian yang disebut dengan matriks yang berfungsi memproduksi sel kuku secara terus-menerus. Nah, lunula ini biasanya lebih menonjol atau lebih terlihat pada ibu jari atau jempol. Jadi, pada jempol ini lebih besar lunulanya. Kemudian ada akar kuku atau root, yaitu pada bagian yang menjamin kuku tetap berada di tempatnya. Root itu jadi ada di paling bawah, berwarna keunguan ya. Nah, pada bagian ini adalah lokasi tempat akar kuku yang dinamakan sinus, merupakan pertemuan antara akar kuku dengan kulit kita. Kemudian ada hyponychium. Hyponychium ini adalah perbatasan antara kuku dengan bantalan kuku. Bagian ini membentuk lapisan pelindung seperti lem, sehingga kuku tetap menempel di bantalannya, karena kita akan merasa perih kalau misalnya nggak sengaja memotong kuku terlalu pendek kan. Selanjutnya dari kuku ini kita akan membahas fungsi-fungsi kuku, yaitu fungsi utamanya untuk melindungi ujung jari yang penuh dengan saraf dan bagian sensitif yang berada di bawah kuku. Kemudian yang kedua berfungsi untuk memberikan sensitivitas daya sentuh. Nah, yang ketiga kuku sebagai kekuatan penyeimbang. Kemudian yang keempat, epidermis di pangkal kuku ini berfungsi untuk melindungi dari kotoran. Dan yang kelima, kuku membantu proses menggenggam benda-benda yang dilakukan oleh jari. Baik, sekian
penjelasan dari saya tentang sistem integumen dan gambar dari saya tentang sistem integumen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 잠깐 우린 지금 잠시 환기가 필요해